Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ayu Maria Putri akan menjelaskan atau merincikan mengenai pengkajian studi Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih pengkajian studi Islam itu. Jadi, studi Islam atau pengkajian studi Islam adalah suatu hal yang berkaitan atau berkenaan dengan agama keislaman, atau bisa juga disebut sebagai suatu usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Studi Islam itu adalah kajian yang secara sistematis dan sangat terpadu untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Selanjutnya, pengkajian studi Islam itu memiliki objek, yaitu objeknya adalah agama Islam, dan agama Islam itu memiliki pendekatan, ada dua pendekatan, yaitu normatif dan historis, dan saya akan menjelaskan pendekatan pertama terlebih dahulu, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif itu dia mencakup Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebelumnya saya akan membahas apa sih pendekatan normatif itu. Jadi pendekatan normatif adalah pengkajian dalam Islam yang lebih kepada motivasi atau kepentingan daripada masing-masing agama. Jadi jika kita mengkaji agama Islam, maka yang kita dekatkan atau kita lebih perhatikan adalah kepada motivasi dan atau juga kepentingan dari agama Islam tersebut. Selain itu, prinsip dasar dan juga pendekatan keagamaan ini yaitu bagaimana memahami teks-teks yang tertulis dalam kitab Al-Quran. Jadi dalam pendekatan normatif ini kita lebih ditunjukkan untuk bagaimana sih cara kita untuk memahami ayat-ayat dalam Al-Quran. Setelah itu, pendekatan normatif ini berhubungan dengan Al-Quran dan juga hadis. Seperti yang kita tahu, Al-Quran itu merupakan tiang dan syarat syariah yang di dalamnya itu mencakup semua perintah Allah, larangan, anjuran, serta segala sesuatu perintah yang Allah sudah tuliskan di dalam situ, di dalam Al-Quran. Sedangkan As-Sunnah yang memiliki keterkaitan dengan hadis, yaitu salah satunya sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu dikuatkan kembali dengan As-Sunnah. Yang kedua itu berfungsi sebagai penafsiran atau memperinci hal-hal yang belum terperinci di dalam Al-Quran. Adapun metode yang dapat dihasilkan dari Al-Quran dan Sunnah ini adalah absolut, yang memiliki 6 metode antara lain, yaitu tahlil, ijma, muqarrin, maudhu', takhriful, dan juga hadis. Dan dari ke-6 tersebut saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Yang pertama ada tahlil. Dalam metode ini pengkajian ini berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Jadi metode ini dilakukan secara berurutan dan juga penjelasannya lebih rinci, yaitu ayat demi ayat, kemudian surat demi surat. Setelah itu yang kedua itu ada ijmali. Jadi metode ini dianggap merupakan cara yang singkat dan juga mengglobal. Metode ini digunakan agar pesan tersirat yang ada dalam ayat Al-Quran dapat dipahami dengan mudah dan gampang dipahami oleh umat Islam. Yang ketiga ada metode tafsir muqarrin atau perbandingan, yaitu suatu pendekatan berupa penafsiran sekelompok ayat Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran yang mencari sekaligus mencari suatu masalah, mencari kandungan ayat Al-Quran dengan cara membandingkan suatu ayat dan suatu ayat lainnya. Yang keempat ada maudhu'i. Pada metode ini berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki suatu tujuan yang satu, ayat-ayat tersebut juga
Selain memiliki tujuan yang satu, juga memiliki topik atau judul yang bahasanya sama atau saling berkaitan. Yang kelima ada takhrijul. Pada metode ini lebih mengacu pada hadis dan sumber-sumbernya yang asli beserta sanadnya. Jadi mengacu pada hadis, tapi dia juga mempertimbangkan sumber dan sanadnya mengenai keasliannya. Kemudian hadis-hadis tersebut diuji kualitasnya. Kemudian yang terakhir ada hadis. Hadis seperti yang kita tahu, hadis adalah suatu hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir dari Rasulullah. Saya akan melanjutkan metode atau pengkaitan dari Islam, yaitu yang kedua yaitu historis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih historis itu, pendekatan historis itu. Jadi pendekatan historis itu merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lalu atau masa lampau, dan dia dilaksanakannya secara sistematis. Jadi dapat dikatakan juga bahwa melalui pendekatan ini pada kajian Islam itu sebagai suatu bentuk usaha sadar dan sistematis seseorang atau pengkaji untuk mengetahui, memahami, serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk Islam. Jadi pada sistem pendekatan historis ini dia menelaahnya sumber-sumber yang berkaitan dengan masa lalu atau mengenai masa lalu, lalu dia dibahas secara mendalam sampai seluk-beluknya. Lalu pada pendekatan historis ini dia meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada penafsiran. Yang dimana penafsiran ini adalah sumber utama ajaran Islam dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran itu adalah sumber utama pembelajaran Islam, dan gunanya tafsir di sini adalah untuk digunakan dalam arti penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu penafsiran dan juga komentar terhadap Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu sangat penting. Jadi dilakukannya harus secara benar, termasuk untuk menentukan langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan yang membantu memahami Al-Quran secara mendalam. Yang kedua ada pemikiran atau ijtihad. Sebagai suatu metode, jadi ijtihad atau pemikiran ini adalah sebagai suatu metode untuk menemukan serta menentukan hukum dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Jadi metode ijtihad ini dia harus menyesuaikan zaman atau selalu kontekstual. Dia harus dikembangkan, pemikiran harus dikembangkan mengikuti zaman, jadi dapat menyesuaikan. Cabang yang ketiga yaitu institusi keagamaan, yaitu mengkaji baik dari segi asal-usul keberadaan sebagai suatu sistem keyakinan dan juga kepercayaan dalam konteks agama. Cabang yang keempat ada pengalaman. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi dan perilaku nyata seseorang yang bisa merupakan percobaan atau bahkan ketidaksengajaan. Cabang yang kelima ada berkaitan dengan fikih, tasawuf, filsafat, dan juga ilmu kalam. Cabang yang terakhir yaitu cabang yang keenam adalah Islam kontemporer. Pada metode ini, studi Islam itu lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Jadi dia lebih peka terhadap perkembangan zaman dengan berbagai macam isu yang mengitarinya. Jadi dengan diiringi berbagai macam isu di sela perkembangan zaman, metode Islam kontemporer ini tetap bisa menyesuaikan dan juga dari berbagai persoalan. Jadi dengan berbagai macam isu yang mengitari dan juga berbagai macam persoalan, pada metode Islam kontemporer ini bisa menyesuaikan. Dan dari metode-metode di atas, 6 metode tadi yang sudah saya sebutkan menghasilkan hal yang berkaitan dengan relatif.
yang membutuhkan beberapa pendekatan, yang diantaranya yaitu yang pertama ada pendekatan teologis atau normatif. Pada pendekatan ini lebih memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dan dibandingkan dengan agama yang lain. Yang kedua, cabang yang kedua ada antropologis. Pada cabang ini dia memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan. Jadi dia dilihat dari wujud praktek dari keagamaan yang dia itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, cabang yang ketiga adalah budaya, yaitu dia mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan tersebut seperti pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan lain sebagainya. Yang keempat, cabang yang keempat ada sosiologis, yaitu mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan juga menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya beserta struktur kemanusiaan atau kemasyarakatan. Yang kelima ada cabang yang kelima yaitu psikologis, yaitu seperti yang kita tahu psikologis adalah ilmu jiwa, yaitu berkaitan dengan ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala-gejala perilaku yang dapat diamati. Jadi ini pada pendekatan psikologis ini dia mengamati seseorang melalui gejala atau perilaku seseorang atau individu. Yang terakhir ada pendekatan filosofis, yaitu dengan cara menautkan atau menghubungkan sebab dan juga akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh manusia. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir.